Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amin amma ba'du. Tsumma ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati tabi'in wa syuhada as-salihin wal ulama'il amilin musannifin al fuqaha al muhadditsin wa ila al imam sultan al ulama Izzuddin ibn Abdussalam thumma ila hadrat Syekh Hasyim Asy'ari wa ila jami'i asatidina wa masyayikhina wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa amma takhsisu dukhulihim al-jannata bibabir rayyani wa amma takhsisu dukhulihim adapun ya, pengkhususan masuknya mereka yaitu ahli puasa masuk kemana al jannata ke dalam surga bibabir rayyani pada pintu ar-rayyan. Nah, pintu apa kemarin? Pintu yang segar. Fa innahum maka hal itu karena mereka muyizu diistimewakan bidzalikal babi dengan pintu tersebut litamayyuzi ibadatihim karena istimewanya ibadah mereka wa syarafiha dan mulianya ibadah tersebut. Jadi mereka diberikan fasilitas khusus berupa pintu yang istimewa yang dikasih nama pintu Rayyan. Ya, kemarin sudah kita sebutkan, ya, yang lain-lain itu dikasih nama sesuai dengan amalnya, pintu sholat, ya, pintu zakat, ya, pintu ibadah-ibadah yang lain. Nah sekarang untuk puasa ini pintunya namanya Rayyan, yaitu yang menggambarkan kondisi atau pahala, ya, balasan orang yang berpuasa itu selalu dalam kondisi yang fit, yang segar, bugar. Nah, ini kondisi yang paling disukai orang itu adalah saat seger. Gitu ya. Nah, bibabir rayyan. Nah, kemarin sempat saya sampaikan bahwa dari surga itu ada banyak sekali pintu. Tapi kenapa tidak ada yang dinamai pintu haji? Kenapa nggak ada yang dinamai pintu umrah? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Setelah merenung 2 hari, sudah ketemu. Karena kewajiban haji itu hanya 1 kali seumur hidup. Justru kalau terlalu sering haji itu malah justru jadi tidak baik. Nah, justru malah ya kadang jadi tidak baik. Karena apa? Karena orang yang terlalu sering haji itu boleh jadi hajinya itu hanya sekedar wisata. Lisiyahah. Hanya untuk wisata saja. Kadang seperti itu. Meskipun tidak semuanya begitu. Belum lagi ya dengan terlalu seringnya orang berhaji, akhirnya malah justru menyakiti tetangganya yang belum tentu pernah haji selama seumur hidupnya itu. Ya toh? Nah, sehingga menjadi menjadi ya egois, meskipun dalam urusan ibadah egois itu lebih diutamakan, tapi untuk konteks ibadah-ibadah yang non maliyah seperti ini, badaniyah maliyah. Nah, kalau yang sifatnya seperti ini, maka ya, ada hal yang lebih utama, karena kewajibannya itu hanya 1 kali. Nah, kewajibannya hanya 1 kali. Dan itu pun syaratnya harus mabrur untuk mendapatkan surga. Kalau hajinya tidak mabrur, maka tidak mendapatkan surga. Maka tidak ada pintu khusus sekalipun. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannata. Kata Rasulullah, haji yang mabrur sajalah yang tidak ada pahalanya, kecuali pahalanya itu berupa surga. Jadi pahalanya hanya surga, tidak yang lain-lain. Nah, maka kalau pahalanya itu yang lain-lain, ya, pahalanya apa? Ya, pengen naik pangkat, naik jabatan, pengen jadi pejabat,
kemudian haji dulu. Nah, itu pahalanya ya dapatnya itu saja. Tapi itu belum tentu mabrur. Nah, kalau haji mabrur itu pahalanya nggak begituan. Pahalanya itu ya, surga itu tadi. Nah, maka ya kenapa tidak ada pintu haji ya? Tidak ada pintu yang dinamai dengan pintu haji dalam surga. Karena haji itu kalau di urusan dalam pintu-pintu surga ini pintu masuknya itu tidak istimewa. Nah, tidak istimewa. Itu masuk pintu-pintu biasa lah begitu ya. Nah, tapi beda dengan puasa. Nah, perjuangannya itu luar biasa. Nah, orang berjuang untuk puasa ini luar biasa berat. Kalau orang berhaji, ya itu yang ada itu senang saja itu. Ya, orang kalau mau haji itu senang banget semuanya isinya itu senang gitu. Beda kalau orang puasa itu harus siap-siap mental, siap fisik dan sebagainya. Ya orang haji juga perlu fisik, tapi orang sakit pun kalau dikasih haji itu kayaknya sembuh itu. Ya, nggak apa-apa lah maksa-maksain dikit. Tapi kalau orang sakit dikit suruh puasa, ya ada keringanan untuk mokel, milih mokel lah. Makanya itu tanda bahwa puasa itu perjuangannya kadang itu lebih berat daripada orang haji. Ya bahwa di sana itu nanti panas, di sana itu harus wukuf di Arafah, harus tawaf, harus sa'i dan sebagainya. Nah, itu kan hanya beberapa saat saja, tidak berulang-ulang. Ya. Tapi kan mengumpulkan untuk pergi ke sana itu juga butuh bertahun-tahun, nabungnya, antriannya. Iya, tapi antrian itu kan antrian tidak ngapa-ngapain. Sampean daftar haji sekarang. Dapat antrian berapa? 40 tahun yang akan datang. Apakah 40 tahun itu sampean akan suwibuk begitu? Karena antrian tidak. Malah sampean bisa santai-santai dulu kan, relax. Beda dengan puasa. Nah, beda dengan puasa. Ujiannya itu lemes sepanjang hari. Ujiannya itu males sepanjang hari. Panasnya sama-sama panas. Meskipun nggak ngapa-ngapain, itu kadang lebih capek daripada yang haji. Orang haji itu kadang nggak kerasa. Ya, ada banyak ya orang yang pulang dari haji, padahal berangkatnya itu kondisinya agak sakit-sakitan gitu. Sampai di sana itu semangatnya luar biasa loh. Itu tandanya kan tadi semangatnya orang berhaji itu nggak sama dengan semangatnya orang puasa. Dan hanya yang mabrur saja yang dijamin surga. Nah, makanya tidak ada pintu spesial untuk haji. Nah, sholat masih ada pintu disebutkan di situ, zakat masih ada disebutkan pintu di situ, tapi untuk haji kok tidak disebutkan. Wallahu alam ada atau enggak saya juga tidak tahu, belum pernah ngintip ke sana ya, belum pernah masuk ke sana ya. Tapi kita kan bisa mengimani, mengetahui hal-hal seperti itu dari mana ya? Dari penjelasan Hadratur Rasul, baginda Rasulullah SAW. Karena beliau pernah diperlihatkan surga, diajak keliling ke sana itu pernah gitu loh. Diperlihatkan ke sana itu pernah. Dan diberitahu oleh Allah, ya, di sana ada pintu ini, pintu itu ya. Jadi kalau Rasulullah sudah tahu, nah maka kita ini tinggal ya ngelihat bagaimana kabar dari Rasulullah tentang gambaran surga dan neraka itu seperti apa. Nah ternyata sejauh ini kok tidak banyak atau bahkan belum disampaikan ya oleh para ulama ya terkait dengan pintu tersebut itu kok belum ditemukan gitu loh. Riwayat tentang itu, padahal riwayatnya ini sudah habis, riwayat hadis itu kan sudah selesai. Oke, nah makanya kenapa diberikan pintu istimewa yang dinamai pintu Rayyan untuk orang puasa? Karena memang istimewanya ibadah mereka dan juga mulianya ibadah mereka. Ini bukan berarti ibadah yang lain itu enggak mulia. Tidak bermaksud begitu. Ya, tidak berlaku mafhum mukhalafah dalam konteks seperti ini. Nah, mukhalafah itu enggak berlaku untuk hal-hal yang sifatnya itu mengabarkan tentang realitas. Ya, tidak berlaku untuk mengabarkan hal-hal yang sifatnya itu realitas. Misalnya, ya, mengabarkan realitas itu contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti ini. Misalnya, saya bilang bahwa ya si A itu cantik, si B itu ganteng. Bukan berarti si C itu jelek. Kenapa? Karena pernyataan saya bahwa si A cantik, si B ganteng itu adalah pernyataan yang menggambarkan atau menyebutkan tentang suatu realitas, suatu yang nyata. Maka tidak berlaku di situ mafhum mukhalafah. Tidak berlaku hukum kebalikan. Tidak berlaku hukum kebalikan. Maka kalau ada orang menyebutkan kecantikan seseorang, kepintaran seseorang, yang kita nggak disebut ini nggak boleh kemudian
tersinggung. Wah, dia yang disebut pinter, saya enggak, berarti saya ini dianggap bodoh karena saya enggak disebut pinter. Wah, itu terlaluan. Itu mafhum mukhalafahnya enggak apa, pemahaman tentang mafhum mukhalafah enggak benar. Ya. Nah, maka di sini disebutkan bahwa ibadah yang sangat mulia, yang sangat istimewa. Ada kata begitu, itu bukan berarti ibadah yang lain itu enggak istimewa. Bukan berarti seperti itu. Ya, tapi ini karena memang spesialnya orang berpuasa itu beda dengan spesialnya orang menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Ya, orang infak itu masih biasa. Ya, ngeluarin duit itu berat pada saat mau ngeluarin saja. Mau ngambil duit di kantong ini, itu beratnya itu pada saat mau ngambilnya itu saja. Beberapa saat sebelumnya itu niat sedekah. Wah, sedekah ke sana ada orang itu kasihan mau pas begini enteng, pas ngelihat loh yang diambil merah. Duh, berat banget ini mau ditarik. Tapi kalau ditarik beneran dikasih itu langsung hilang, langsung plong saja. Nah, kok bisa cerita begitu ya pengalaman? Gak usah bohong gitu ya. Gak usah bohong. Mungkin sama yang lain gitu. Ya mungkin yang lain sama. Tapi kan itu kita juga punya pengalaman ternyata meskipun itu dikeluarkan ya, berapa lembar sekalipun saat dikeluarkan ini memang berat, tapi sudah dikasihkan itu enteng. Sudah biasa, saat ketika itu juga sudah plong. Jadi beratnya orang infak itu hanya saat menjelang ngambilnya saja itu. Nah, hanya saat menjelang ngambilnya saja. Kalau sudah dikasihkan itu sudah enteng, beneran, sudah enteng gitu. Nah, beda dengan puasa yang kemarin itu ujiannya itu seharian full, bahkan malam pun masih diuji dengan qiyamul lail, dengan harus bangun cepat untuk sahur dan lain sebagainya. Nah, itu istimewanya ibadah puasa dan mulianya bulan puasa. Wa amma sholatul malaikati, adapun sholawatnya malaikat, doanya malaikat alas shaimi terhadap orang yang berpuasa, untuk orang berpuasa, idza ukila indahu, saat dia disodori makanan atau diperlihatkan makanan, ya. Ada orang makan di sampingnya gitu. Idza ukila indahu, saat ada orang makan di sampingnya, fa inna tarkahu, maka hal itu karena dia meninggalkan atau ama makanan ma'akhudurihi, pada saat di sampingnya, ya, ma'akhudurihi bainadai, pada saat di sampingnya ada makanan, ya, itu balihun, adalah kondisi yang banget, yang sangat, apa yang sangat, ya, fi qam'i nafsihi, dalam menahan nafsunya, menahan dirinya, fastaujaba lidzalika salatahum alaihi, sehingga hal itu menyebabkan para malaikat, ya, berdoa untuknya, berdoa untuk orang berpuasa tadi. Nah, kenapa malaikat kok mendoakan orang yang berpuasa? Itu pun didoakan malaikat ketika apa? Ketika melihat takjil sudah tersedia. Ketika melihat anak-anak kecil enak nyeruput es. Ketika lewat orang-orang sedang mokel di warung, kemudian kita melihat hanya ngelus tenggorokan, bukan ngelus dada. Nah, ngelus dada itu biasanya kan ngelus perut, ya, ngelus perut keroncongan gitu. Ya, tapi tetap menahan diri untuk berpuasa. Nah, makanya kemudian malaikat ikut mengapresiasi, ya, ikut mengapresiasi orang yang berpuasa, ya, dengan cara apa? Dengan cara mendoakan orang yang berpuasa tadi. Nah, apa makna doanya atau sholawatnya malaikat? Malaikat bersolawat, malaikat berdoa. Apa makna doanya malaikat untuk orang yang berpuasa, untuk kita ini? Wa sholatuhum, adapun doanya malaikat atau sholawatnya malaikat. Nah, sholawat itu kan ya doa, gitu ya. Sholat itu ya doa, sama. Sholat itu artinya doa juga secara bahasa. Itu ibaratun, ya, itu ibaratun, sebuah ungkapan an du'aihim, ya, dari doanya malaikat lahu terhadap orang yang puasa, terhadap shaim, birrahmati, doa apa? Doa birrahmati, untuk mendapatkan rahmat, wal maghfirati, dan maghfirah atau ampunan. Jadi apa sih doanya malaikat untuk kita? Malaikat mendoakan kita itu enggak doa yang macam-macam.
semoga anak ini lulus cum laude. Enggak begitu doanya malaikat. Nah, enggak penting itu bagi malaikat sampean lulus cum laude atau enggak, itu bagi malaikat enggak penting, dan memang enggak terlalu penting. Ya, enggak terlalu penting. Orang lulus cum laude itu enggak terlalu penting, enggak penting-penting amat, enggak jaminan kemudian dia masa depannya super cerah gitu. Nah, karena cum laude. Boleh jadi malah yang enggak lulus kadang malah justru yang masa depannya cerah gitu. Nah, maka itu enggak penting-penting amat. Nah, apalagi menurut malaikat hal seperti itu enggak penting banget. Tapi yang paling penting, karena malaikat tahu apa yang dibutuhkan orang untuk masuk surga itu apa. Untuk masuk surga itu yang dibutuhkan orang itu cuma dua, rahmat dan maghfirah. Rasulullah itu pernah bersabda begini, ya. Saddidu wa qaribu wa'u, ya. Innahu lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Ya. Perhatikan semuanya, nah, kata Rasulullah, ya, beramallah yang sederhana saja tapi istiqomah rutin. Tapi juga harus benar caranya. Nah, karena hal seperti itulah yang bisa mendatangkan rahmat. Karena apa? Harus beramal dengan cara seperti itu. Innahu layyudkhila ahadakumul jannata amaluh. Yang menyebabkan orang masuk surga itu bukan amalnya. Amal perbuatan seorang itu nggak mungkin bisa memasukkan surga. Aslinya itu begitu. Qalu, para sahabat langsung nanya, loh, selama ini yang kita pahami kan kalau beramal soleh dapat surga. Ini kok Rasulullah bersabda, amal perbuatan kita itu nggak bisa memasukkan kita ke surga. Ini maksudnya apa? Qalu, para sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk anda ya Rasul. Apakah anda juga masuk surga itu bukan karena amal ibadah anda? Wala ana, ya termasuk saya. Illa ayyataghammadaniyallahu bifadlin wa rahmah. Hanya saja Allah itu menganugerahi aku dengan rahmatnya. Nah, sehingga aku bisa masuk surga. Kalau kita pikir-pikir emang betul. Kita ini ibadah itu berapa banyak sih? Kita ini melakukan amal soleh itu berapa banyak seharian? Pas Ramadan gini aja, mungkin amal soleh kita hanya sholat 5 waktu, tadarus sedikit, gitu ya, sama ngaji. Selebihnya itu ya tidur sama jalan-jalan, sama santai-santai main HP, main WA. Apalagi di luar Ramadan. Sementara yang didapatkan di surga itu apa? Inna adna manzilatin fil jannati hadhi dunya wa asyru amsalihha. Ya. Tempat terkecil, kafling terkecil di surga itu hadhi dunya wa asyru amsalihha. Luasnya ya, tempat tersempit nih, tempat tersempit ya. Di surga itu luasnya adalah hadhi dunya wa asyru amsalihha. Seluruh dunia ini ditambah 10 kali lipat. Berarti berapa? 11 kali lipat dunia ini. Itu untuk orang yang masuk surga paling akhir, amalnya paling sedikit. Yang dapat kaflingan paling sempit. Loh, paling sempitnya aja segitu. Kalau kamar sampean ini masih luas banget itu. Bisa dipakai untuk 10 orang itu. Nah, itu segitu ya, cuma ukuran segitu. Itu aja sudah luas di sini. Tapi itu nggak ada apa-apanya di surga. Ada yang lebih sempit dari itu. Nah, rumah yang sangat sempit di sini yang hanya bisa dipakai untuk gini-gini ketap-ketip doang itu untuk orang seperti itu punya tanah yang seluas itu, seluas selebar anggota badannya, gitu ya. Nah, di surga itu 11 kali lipat dunia ini seisinya. Nah, kita aja ini belum pernah kok zaman pernah ke pojokan Ngoro, nggak usah Amerika, kejauhan Amerika. Pernah nggak ke pojok paling selatannya Ngoro gitu? Kan nggak pernah kan? Padahal sampean ini dikasih dunia segini luasnya loh. Belum pernah ke situ. Tapi untuk orang yang paling kecil amalnya, inna adna manzilatin fil jannati hadhihi dunya wa asyru amsalih, kata Rasulullah, kafling terkecil, tempat terkecil nanti yang dimiliki oleh seseorang. Jadi orang paling melarat di surga gitu ya. Itu punya tanah ya, punya kaflingan luasnya itu ya, 11 kali lipat dunia ini. Itu yang paling melarat, yang paling fakir. Gimana yang paling kaya? Nah itu, ya bayangin sendiri. Ya, nggak imbang. Wong amal kita sedikit kok dapat segitu gedenya itu kan nggak imbang. Maka sebenarnya memasukkan kita ke surga itu bukan amal kita, tapi apa? Rahmatnya Allah. Hanya saja cara meraih rahmatnya Allah itu memang harus beramal soleh. Nah itu, maka kemudian berlaku hukum kausalitas gitu ya.
Kalau beramal soleh maka dapat rahmat. Kalau dapat rahmat maka dapat masuk surga. Gitu loh. Nah, maka yang dibutuhkan orang untuk masuk surga itu cuma dua ini, rahmat dan maghfirah. Nah, untuk dapat dua ini ya harus beramal. Nah, amalnya itu salah satu yang paling istimewa itu berupa puasa. Wa amma takfirul khati'at. Nah, ini fadilah atau keutamaan ya. Keutamaan puasa yang kedua itu adalah menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Fadzalika, hal itu liqaulihi didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu ila Ramadhana. Ramadhanu satu bulan Ramadan ila Ramadhana menuju bulan Ramadan berikutnya itu apa namanya? Itu mukaffiratu ma bainahunna atau boleh ditanwin apa dipisah. Mukaffiratun ya menjadi penghapus antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu menjadi penghapus. Penghapus apa? Ma bainahunna. Dosa-dosa kecil di antara dua Ramadan tersebut. Maka kalau orang itu mau puasa, terus besok tahun depan puasa lagi, dosa-dosa kecilnya itu terhapus. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Idza ujtuni batil kabairu ya, jika dosa-dosa besarnya itu dijauhi. Jadi sampean ini ada dosa kecil, kita semua ini punya dosa-dosa kecil. Kalau kita melakukan puasa Ramadan ini karena iman, meyakini itu perintah Allah, kewajiban dari Allah, dan kita melakukannya adalah tulus semata-mata mengharap ridho Allah, kemudian kita hindari dosa-dosa besar, musyrik, ya, dosa-dosa syirik, dosa murtad, dosa kufur, kafir itu, ya, kemudian dosa berzina, mencuri, membunuh, ya, dan lain sebagainya, minum minuman keras, narkoba dan itu semua kita hindari. Menghindari itu ngapain berarti? Nggak ngapa-ngapain. Orang menghindari pencurian cukup diem saja, nggak perlu berbuat apa-apa. Orang menghindari perzinahan nggak perlu berbuat apa-apa, diem saja di pondok. Nah, itu sudah terhindar dari perzinahan. Orang menghindari apalagi minum minuman keras, ya tinggal diem saja. Nggak usah ngapa-ngapain, sudah terhindar. Nah, sampean nggak ngapa-ngapain dengan niatan menghindari dosa besar, supaya nggak dosa besar, itu dihapuskan dosa-dosa kecil kita. Makanya ada ayat, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menghindari, menjauhi dosa-dosa besar, pasti akan kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Dosa-dosa kecil kita dihapus. Nah, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu menjadi penghapus. Ya. Ramadan satu dan Ramadan berikutnya itu menjadi penghapus dosa-dosa yang di antara dua Ramadan ini. Nah, sekarang 1443. Nah, selama peralihan Ramadan 1442 sampai hari ini 1463, kita ini kan 1 tahun banyak dosanya. Nah, itu dihapus dengan 1 bulan Ramadan ini. Selama apa? Selama sampean nggak melakukan dosa besar. Artinya apa? Kalau kita melakukan dosa besar di antara 2 Ramadan itu, maka dosa besar ini nggak bisa dihapuskan dengan Ramadan tersebut, ya, dengan sekedar puasa, ya, melainkan bisa dihapus kalau apa? Kalau bertobat taubatan nasuha. Yang bisa menghapuskan dosa besar itu hanya taubat taubatan nasuha. Tapi kalau dosa kecil, ya, dosa kecil itu terhapus dengan sendirinya, ya. Oleh apa? Ramadan dan Ramadan berikutnya. Ya, selama tadi tidak melakukan dosa besar. Artinya ini menjadi pembersih, koret-koret dosa. Orang puasa itu sama dengan orang koret-koret dosa. Maka kemarin ya dikiaskan ibaratnya puasa ini ya orang sedang dibakar, dirontokkan itu karat-karatnya, ibarat besi itu yang dikerontokkan karat-karatnya pakai apa? Pakai api. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam. Dasar yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana. Siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena iman
wahtisaban dan mengharapkan ridho Allah, ghufira pasti diampuni lahu ya, untuknya. Apa yang diampuni ya dosa-dosanya. Apa yang diampuni ma taqaddama ya. Hal-hal yang telah berlalu min zambihi ya ini minnya min bayan. Ya, maka menerjemahkannya jangan dari, tapi apa? Min zambihi berupa dosa-dosanya. Artinya, siapapun yang puasa Ramadan, syaratnya dua. Didasari iman dan didasari niat mengharapkan ridho Allah. Maka dia pasti diampuni dosanya yang telah lewat, yang telah berlalu. Nah, maka Ramadan ini menghapuskan 1 tahun. Asalkan tadi, imanan wahtisaban. Kemudian tambah satu lagi, ujtunibatil kabair. Yang dosa besar dilakukan sebelum Ramadan ini hanya akan terampuni kalau kita sudah taubat, taubatan nasuha. Gitu. Oke. Wa amma maknanya, adapun maknanya imanan yaitu imanan biwujubi didasari iman terhadap kewajibannya, kewajiban puasa. Kita harus meyakini bahwa ini wajib, ini harus, nggak boleh ditinggal. Kalau masih ada yang menggampangkan, itu berarti belum imanan. Nah, prakteknya gitu. Puasa masih menggampangkan. Alah, nggak apa-apa, puasa gitu ya. Apa ini? Yang penting kan ada puasanya, besok enggak. Ya, itu nggak imanan namanya. Imanan itu kita meyakini betul kewajibannya. Sehingga kita ini khawatir, punya rasa takut, punya rasa khawatir kalau sampai nggak berpuasa. Prakteknya itu seperti itu. Jangan sampai kita ngeremehin puasa sehingga alah nggak puasa nggak apa-apa. Ada teman makan, aduh malu ini kalau nggak ikut makan ini ntar dikira sok alim, sok soleh, wah, bergaya. Makan aja deh ikutan. Nah, itu namanya nggak imanan. Kalau orang puasanya karena imanan, dia pasti muncul di situ khawatir puasanya batal. Maka kemudian kita pelajari hal-hal yang membatalkan puasa apa saja, jangan sampai terjadi pada diri kita. Imanan biwujubihi seraya meyakini, mengimani kewajibannya, wahtisaban li ajrihi dan ya, ihtisaban itu aslinya menghitung-hitung gitu ya. Mengharap-harapkan pahala puasa inda rabbihi ya dari atau di sisi Allah, yang ada di sisi Allah. Nah, jadi orang puasa karena berharap pahala itu boleh. Ya, ada orang yang tingkat keberagamaannya sudah tinggi, yang sudah mampu puasa itu nggak pakai mikirin pahala, lalu ngeremehin orang yang berpuasa karena masih mengharapkan pahala. Nggak boleh diremehin juga itu. Karena orang mengharapkan pahala itu menjadi suatu hal yang wajar yang dibenarkan oleh agama. Jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan. Ya, maka nggak apa-apa kita berharap pahala. Asalkan pahala yang kita harapkan itu cuma dari Allah. Maka jangan berharap gelar pujian dari kawan-kawan, dari sahabat, dari kolega. Jangan berharap karir, jangan berharap macam-macam. Pokoknya berharap ridhonya Allah, itu saja. Wa amma kasrus syahwat. Nah, ini fadilah yang ketiga, bahwa puasa itu mampu mengendalikan syahwat. Kasrus syahwat, ya, memutus, memecah. Kasr itu aslinya memotong. Ya, memecah. Nah, memecah. Cuma syahwat dipecah, itu kan gimana gitu ya. Syahwat dipotong, gimana? Syahwat diputus masih bisa sih. Amma kasrus syahwat, adapun memutus syahwat atau mengendalikan hawa nafsu, fa innal ju'a, maka ya sesungguhnya rasa lapar, wadh-dhama'a, dan rasa dahaga atau haus itu yaksironi, boleh juga dibaca yukassironi. Itu yaksironi memecah atau memutus syahwatal ma'asi, syahwat untuk melakukan maksiat. Jadi yang diputus, yang dikendalikan, yang dipecah, yang dihancurkan itu syahwat apa? Syahwat maksiat, syahwat untuk berbuat maksiat. Ada orang bersyahwat itu kan keinginan gitu loh. Syahwat itu keinginan yang disertai dengan rasa lezat, rasa enak. Ada orang merasa enak untuk apa? Enak untuk melakukan hal-hal yang mubah. Itu kan syahwat juga. Main HP itu kan terasa ya menyenangkan gitu dibandingkan dengan beraktivitas atau yang melakukan kerja yang sibuk, yang capek-capek itu. Nah, maka itu bagian dari syahwat juga. Makan itu kan lezat, enak, maka itu syahwat juga.
Nah, tapi syahwatnya seperti apa di sini? Syahwat maksiat. Syahwat bermaksiat. Kalau makan minum itu sebenarnya kan tidak maksiat. Nah, tapi itu menjadi sarana, menjadi salah satu pemicu munculnya maksiat, kebanyakan makan, kebanyakan minum. Maka dengan menahan makan, menahan minum, syahwat maksiat kita menjadi terkendali, terputus. Harusnya nyambung, nyalur kepada maksiat, karena keinginannya terputus, sehingga tidak terjadilah itu namanya maksiat. Oke. Wa kadzalika, demikian juga sahha anhu, ya, telah ada hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwa beliau qala bersabda, ya ma'syarus sabab, wahai segenap pemuda. Ya ma'syarus sabab, wahai segenap pemuda. Syabab itu ya orang anak ya, anak balik, anak yang sudah usia balik sampai kisaran 30-an tahun itu namanya syabab. Ada yang mendetailkan, Sayyidina Ibnu Abbas itu mendetailkan 33. Jadi kalau udah 33 ke atas itu sudah kategorinya bukan syabab, sudah lewat. Nah, sampean-sampean yang umurnya sudah 33 ini sudah harusnya sudah lewat masa ini, harus sudah menikah gitu. Nah, ini kan syabab semua, ini sudah balik semua, ada yang belum balik di sini. Ini doang nih. Yang lain kan sudah balik semua ini. Semua sudah balik. Ada yang umurnya sudah 30 di sini? Ada? Kayaknya belum ini. Baru 13-an ini. Ya. Antara ya umur pokoknya sebelum 35 lah kalau ukuran kita ini. Sebelum 35 itu orang disebut syabab biasanya. Hei segenap pemuda yang sudah berumur segini ini. Manis tato aminkum, siapa kemampuan al-ba'ata. Kemampuan apa? Ba'ah. Ba'ah itu maknanya ada dua. Satu diartikan nikah atau ya al-jima' gitu. Satu lagi diartikan mu'nah. Mu'nah itu apa? Biaya biaya menikah, biaya pernikahan. Siapapun yang sudah mampu untuk membiayai pernikahan, ya, kita pakai itu saja. Siapapun yang sudah mampu untuk membiayai pernikahan atau melangsungkan akad nikah, gitu bahasa sederhananya, falyatazawwaj, maka segeralah menikah, jangan ditunda-tunda. Falyatazawwaj, segeralah menikah. Menikah itu biayanya berapa sih? Sampai tahu biayanya menikah itu berapa? 1 juta? Ya. Tahu nih, kecil-kecil tahu biaya menikah 1 juta katanya. Iya, kalau dihitung-hitung kira-kira 1 juta lah gitu ya. Nah, sekarang itu untuk daftar KUA dan sebagainya itu 600.000, kita kasih bocoran. Itu pun kalau akadnya sampean di rumah gitu. Kalau akadnya di KUA kayaknya gratis tuh. Nah, sama datang ke kantor ya. Nah, tinggal beri mahar. Mahar itu berapa? Mahar itu nggak usah mahal-mahal, nggak apa-apa. Sampean punya apa sih yang sekarang ada? Punya cincin besi itu. Ya wes kasihkan itu, nggak apa-apa. Itu sudah sah. Nah, nggak punya cincin, saya punyanya bolpen. Tok gitu. Terus calon istrinya mau, ya, mau tak kasih mahar bolpen. Mau mas, gitu. Ya wes gitu, maharnya bolpen tok itu. Nggak punya bolpen juga, punyanya apa? Wah saya ini kori, nah, kori tingkat asrama. Ya, seasrama cuma 5 orang gitu. Ya itu. Nah, itu pun ya, pas lomba hanya dia yang ikut, jadi juara 1. Nggak ada lawannya, sing ada lawan gitu, kata orang Ambon. Nggak ada lawannya. Ya, nggak ada lawan. Jadi dia nggak ada lawan. Ya, bisa baca tok gitu. Terus kemudian calon istrinya mau gitu. Udah maharnya baca Fatihah aja Mas, Fatihain saya aja gitu. Ya, 1 kali nggak apa-apa cukup gitu. Wes gitu. Sampean maharnya itu. Nah, kok mau begitu, ya. Ya wes itu cukup itu. Paling walimahan. Loh, ya Allah. Kira-kira berapa minggu yang lalu itu saya ke Banyuwangi itu. Nah, di sana mbah saya itu cerita pengalaman, ada santri menikah, dinikahkan oleh beliau, nggak punya modal apa-apa. Hanya punya duit 5.000 rupiah. Nah, setelah itu menikah ini maharnya mahar ya pakai bacaan Quran itu.
Yang 5.000 ya wes le, 5.000 ini buat walimah. Buat walimahan. Pernah sampean dapat ngelihat orang walimahan, resepsi pernikahan itu pakai 5.000. Nah, ini nyata ini. Nah, itu yang apa punya pengalaman ini mbah saya sendiri gitu. Nah, itu mengakati santri dengan walimahan hanya 5.000 rupiah. Nah, walimahan. Walimahan itu kan, walimah itu apa sih? Disebut walimah itu at-ta'am ba'dal akad. Makanan yang disajikan setelah akad nikah itu namanya walimahan. Jadi kalau akadnya sekarang, walimahannya itu bulan depan, itu enggak walimahan namanya itu. Pesta biasa. Jadi yang walimah itu yang disuguhkan setelah akad. Kalau disuguhkan setelah akad itu kacang, ya kacang. Kalau disuguhkan setelah akad itu sate, ya sate. Ya. Nah ini walimahannya apa? Ya udah 5.000 ini tak belikan permen. Sewadah. 5.000 kalau permen dapat banyak ya. Jadi yang menyaksikan akad itu misalnya ada 10 orang, ada 20 orang itu makan permen semua itu. Walimahnya pakai permen. Ini nyata ini. 5.000 dibelikan permen, dapat permen seadah itu. Nah, itu dibagikan satu-satu. Nah, mampu siapa yang mampu melangsungkan akad nikah, ya, maharnya ada, kemudian walimahan. Nah, walimahan itu nggak usah mewah-mewah. Kalau tadi pakai standar minimal 5.000 rupiah tadi untuk beli permen udah cukup, ya wis itu. Fal yatazawwaj, monggo. Asalkan pasangannya mau, pasangannya ada. Yang repot itu ya modalnya ada, pasangannya nggak ada yang nggak mau. Itu paling ngenes. Ya, masih mending pasangannya ada, modalnya nggak ada, bisa dicari-cari. Wah, semangat nyarinya. Yang paling ngenes itu modalnya melimpah, udah banyak uangnya, tapi nggak ada yang mau. Masya Allah, itu bes, ngenes. Nah, siapa ini yang pengalaman begitu? Ah, ah, naudzubillah gitu ya. Fa'innahu karena sesungguhnya zawaj atau menikah itu aghaddu lebih bisa memejamkan lil basari terhadap mata. Memejamkan mata itu maksudnya apa? Bikin mata nggak jelalatan. Orang itu kalau masih kayak gini-gini ini ya, hati-hati tahun 2022 ini jomblo itu bukan lagi Nah, siapa yang 2022 ini belum menikah? Wah, itu berarti kutukan itu. Ya, maka segeralah menikah gitu ya. Nah, karena sudah nggak berlaku hukum pilihan itu nggak berlaku. Oke, single ya, guyon itu. Ya. Orang yang masih single itu biasanya apa? Biasanya itu ngelirik-ngelirik sana sini itu. Wah, nyari pas nggak ya ini ya, cocok nggak ya ini ya. Wah, standarnya apa sih dia itu? Cari tahu gitu. Apa kriterianya dia? Cari tahu. Udah pantas belum ini saya ini? Wah, ngaca terus. Itu kalau masih single. Kalau sudah nikah itu sudah nggak kepikiran kayak begitu. Itu aghaddu lil basar. Udah nggak tertarik ngelirik-ngelirik itu. Di sini ada banyak ini nggak ada yang saya lirik itu. Paling saya lihat doang gitu. Lah nggak lihat mas gimana mau saya disuruh ngadep begini kok. Nggak mau saya, nggak bisa baca juga itu kalau nggak ngelihat. Yang salah itu karena disodori. Enggak, tapi udah enggak saya lihat, enggak saya lirik-lirik sudah gitu ya. Enggak kayak sampean ini. Makanya sampean ini harus dikasih satir kayak begini. Dikasih satir aja masih ngelirik-ngelirik dari kalau bisa dikasih lobang gitu. Nah, tapi kalau sudah menikah udah enggak perlu. Kalau ada lobang itu tutup gitu. Iya bener. Sama kalau enggak percaya gitu ya. Kalau sudah menikah itu kalau bisa sama tutup itu. Ya toh? Khawatir diintip orang. Nah, lah itu fa innahu aghaddu lil basar. Makanya ya, menikah itu ya bikin mata itu menjadi ya sudah enggak jelalatan. Ya, ibarat keranjang itu keranjangnya sudah matanya udah hilang semua itu. Ya. Wa ahsanul farj dan lebih memelihara terhadap kemaluan. Nah, lebih melihara terhadap kemaluan artinya ya orang yang biasa ada maksiat dengan kemaluannya itu nah, kalau sudah menikah itu enggak ada kemaksiatan itu sudah hilang total udah berhenti nah, udah enggak ada wa lam yastati siapapun yang mampu untuk melakukan untuk tadi ya menikah itu
tidak mampu, lam yastati. Wa man lam yastati, siapapun yang tidak mampu untuk menikah, ya, fa'alaihi, maka wajib baginya bisaumi, untuk puasa. Ayo, ya. Kalau sampean nggak puasa, berarti tandanya sampean ini masih mampu. Nah, yang puasa setiap hari selain Ramadan itu jangan-jangan tandanya dia sedang ngempet, gitu ya. Sedang ngempet untuk kawin tapi nggak mampu. Nah, tanya nanti kalau yang kenapa Mas kok rajin banget puasa Daud? Wah, jangan-jangan ini karena ngempet nih. Tapi masih mending itu ngempet yang mulia itu. Nah, jadi puasa itu boleh karena apa? Karena ngempet nafsu, ngempet nafsu kawin itu. Nah, itu puasa karena itu boleh, itu sunnah itu. Dari sini malamnya stati fa'alaihi bisaum. Siapa yang nggak kuat juga, modal ada pasangan nggak ada yang mau. Nah, yang kayak gitu apain? Puasa aja Mas, daripada stres. Nah, jadi puasa itu bisa menekan stres juga ya, menekan depresi juga. Fa innahu lahu wijaun, karena sungguhnya puasa yang demikian itu lahu bagi jomblo yang nggak mampu tadi, ya gitu ya. Ya, jomblo yang nggak kuat nahan tadi itu, tapi nggak apa namanya, pokoknya nggak kuat, nggak bisa lah itu. Fa innahu baginya, ya, puasa itu bagi orang yang nggak mampu menikah tadi, wijaun, yaitu sebagai apa, tameng atau pelindung, ya. Nah, pelindung dari apa? Dari kemaksiatan-kemaksiatan, ya, terutama kemaksiatan yang berhubungan dengan mata dan kemaluan tadi itu. Wal ba'atu, adapun yang dimaksud dengan ba'ah dalam hadis tadi, hiya, yaitu an nikahu, yaitu menikah. Nikah itu maknanya dua. Nikah itu maknanya bisa al-wat'u, berhubungan suami istri, atau bisa bermakna akad. Nah, siapa yang nggak mampu melangsungkan akad, atau siapa yang nggak mampu, nah ini kan belum menikah ya pasti nggak mampu, belum teruji gitu ya, mampu apa enggaknya berhubungan itu nggak teruji. Nah, makanya biar teruji menikahlah, akadlah. Maka makna yang paling tepat yang kita pilih itu adalah akad nikah. Nah, sehingga semuanya akan teruji. Wal wija'u, adapun yang dimaksud dengan wija, huwa raddu'un sayayil fahli, yaitu memotong atau memutus kemaluan, ini binatang ya, biasanya diungkapkan untuk binatang, jantan dan betina. Maksudnya apa? Kebiri, gitu aja wis, panjang banget, repot. Waraddu unsayil fahli, yaitu kebiri. Wal wijau itu aslinya maknanya itu kebiri. Nazzala, Rasulullah SAW itu menempatkan kasros saumi, ya. Nazzala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menempatkan kasros saumi, ya, tindakan gini. Nazzala, Rasulullah menempatkan kasros saumi, ya, memutusnya puasa li syahwati, terhadap syahwat, manzilata raddil unsayaini, ya, pada posisi atau pada tempatnya kebiri, gitu ya, setara dengan kebiri, ya, fi hasmis syahwati, dalam hal apa kesamaannya. Nah, ini boleh diterjemahkan bebas, yang enak begini. Rasulullah menyamakan, ya, kekuatan puasa untuk memutus syahwat tadi itu disamakan dengan apa? Disamakan dengan kebiri. Itu karena apa? Dalam hal apa? Dalam hal memutus syahwat. Binatang itu kalau dari kebiri itu nggak punya nafsu. Kucing, nah ini yang paling banyak dijumpai itu yang di kebiri itu kucing. Karena kucing itu sekali beranak bisa 4. 1 tahun bisa beranak 2 sampai 3 kali. Bayangkan itu 12 1 tahun. Nah, kucing itu biasanya orang yang penyayang kucing kadang ada yang keterlaluan mengebiri kucing. Sehingga kucing jadi gemuknya luar biasa, gedenya luar biasa. Karena apa? Karena dia udah mikirnya udah nggak ada mikir macam-macam, nggak ada mikir kawin. Dia yang dipikir cuma makan tok sama tidur. Nah, maka sama kayak gini nih. Rasulullah menyamakan kemampuan puasa untuk memutus syahwat, ya, disamakan dengan apa? Disamakan dengan kebiri. Ya, itu karena apa? Karena puasa itu betul-betul mampu memutus syahwat, sebagaimana kebiri itu juga mampu memutus nafsu seksualnya. Waqad jaa fil hadithi, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, inna syaitona, sungguhnya syaitan itu yajri,
Ya, berjalan min ibni adama dalam diri anak Adam, diri manusia, ya, majrad dami. Nah, ini ada yang memahami sebagai masdar mim, ya. Berarti seperti aliran darah. Tapi ada juga yang memahami majrad dami melalui aliran darah. Nah, gitu. Nah, tapi yang populer itu dia sebagai seperti aliran darah. Aliran darah itu cepat. Ya toh? Sekali darah berhenti, 1 menit saja. Orang itu sudah paling enggak udah koma atau bahkan meninggal. Ya toh? Penyumbatan darah, nyumbat saja itu orang sudah pingsan, sudah stroke. Apalagi kalau sampai mandek aliran darah itu. Nah, setan itu masuk ke manusia, menggoda manusia itu kecepatannya seperti aliran darah. Aliran darah itu kecepatannya udah luar biasa, langsung otomatis. Nah, itu. Fadayyiku, maka persempitlah masalikahu. Ya, jalur-jalurnya setan biljui dengan apa mempersempitnya? Dengan lapar. Jadi lapar itu yang mempersempit jalannya setan. Alirannya setan. Saluran-salurannya, jalan-jalannya setan itu bisa dipersempit, bisa dicegat lewat apa? Disumbat dengan apa? Dengan lapar. Beda dengan darah. Ada sama, ada beda. Sama dalam hal apa? Dengan setan, sama dalam hal kecepatannya. Darah itu alirannya sama dengan setan dalam hal kecepatannya. Tapi bedanya darah dengan setan, kalau darah justru akan mampet ketika banyak makan. Itu. Kalau setan justru akan lancar jalan masuknya ketika banyak makan kita ini. Kalau kita kurangi makan dengan puasa, maka setan itu malah justru terhambat jalannya itu, tercegah jalannya. Darah juga begitu, ya. Ketika kita semakin banyak puasa, malah justru alirannya semakin lancar. Nah, kenapa kebanyakan makan akhirnya banyak lemak? Karena banyak lemak akhirnya menyumbat peredaran darah. Nah, itu memperlambat peredaran darah. Wa amma taktsirus shadaqat. Adapun fadilah yang ke berapa? 4 ini ya, ke sekian lah. Yaitu memperbanyak sedekah. Puasa itu bisa memperbanyak sedekah. Kenapa? Fali annas shaima, karena orang yang puasa itu idza jaa, ya, jika lapar, tadzakkara, dia akan ingat. Ma indahu, ya, apa yang dialaminya minal ju'i, berupa rasa lapar. Fahassahu zalika, maka kondisi tersebut mendorongnya ila it'amil ja'i'i, untuk memberi makan orang yang kelaparan. Nah, jadi logikanya gimana? Puasa itu salah satu keutamaannya adalah membuat kita itu jadi dermawan. Jadi taksirus sedekah itu jadi dermawan. Kok bisa puasa itu membuat kita jadi dermawan? Ya, karena kita merasakan apa yang dirasakan orang. Karena kita merasakan apa yang dibutuhkan orang. Oh, saya ini butuh makan. Ternyata rasanya nggak makan tuh kayak gini. Loh, ternyata di sana banyak orang nggak makan. Pasti merasakan apa yang saya rasakan ini. Bahkan lebih. Kenapa? Karena saya nggak makan cuma sehari, dia nggak makan 1 tahun. Dia nggak makan 1 bulan. Dia nggak makan 1 minggu. Pasti lebih melilit lagi rasanya. Pasti lebih sakit lagi, lebih nggak enak lagi. Nah, maka dengan rasa lapar ini, kita jadi ingat apa yang kita alami. Oh, kondisi lapar kayak gini rasanya. Berarti kemudian itu mendorong kita untuk dermawan. Tapi ada juga ya, orang yang pelit. Kenapa? Saya aja kelaparan kok enak aja buatnya. Kadang ada yang begitu. Nah, itu berarti puasa yang ada masalah dengan puasanya. Puasa itu kalau sukses, kalau benar caranya, benar semuanya, itu pasti mendorong orang untuk dermawan. Ya. Nah, sekarang kita evaluasi diri kita. Selama Ramadan ini kita jadi tambah pelit atau jadi lebih dermawan. Kalau jadi tambah pelit, berarti ada masalah dengan puasa kita. Di mana puasa kita bermasalah? Di imanan wahtisabannya. Berarti kita puasa ini cuma ngarep-ngarep makan bukanya saja. Bukan ihtisaban, bukan ngarep-ngarep ridhonya Allah. Kalau orang puasanya tulus, mengharapkan ridho Allah, pasti dia akan jadi dermawan.
Gitu. Nah, ada syair, fa innama yarhamul usyaqa man asyqa gitu ya. Hanya orang-orang yang mengasihi para perindu sajalah man asyqa yang bisa merasakan kerinduan. Orang yang yang pernah merasakan rindu, man asyqa, orang yang pernah mengalami rindu berat, dia pasti akan kasihan ngelihat orang yang rindu. Ada orang kangen banget sama keluarganya. Terus sampean ngelihat, sampean tuh kasihan banget, ya Allah, kasihan banget orang ini, kangen banget gak betah di sini. Terus sampean kasihan, sampean hibur, sampean ajak jalan-jalan kemana-mana. Sampean bisa melakukan itu karena biasanya apa? Biasanya karena sampean pernah mengalami gak enaknya rindu, gak enaknya kangen gitu ya. Nah, begitu juga orang yang haus, kasihan lihat orang yang haus. Akhirnya kita berbagi. Itu karena apa? Karena pernah mengalami hal tersebut. Nah, maka puasa ini harus menjadi pelajaran untuk berderma, pelajaran untuk menjadi dermawan, pelajaran untuk berbagi. Nah, sehingga lapar kita ini harus dijadikan sebagai pendidikan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita menjadi pribadi yang penuh rahmat, penuh kasih sayang. Waqat balagona, ya, dikabarkan telah sampai kepada kita, ada hadis yang sampai kepada kita gitu ya, ada kisah gitu ya yang sampai kepada kita. Atau waqat balagona telah diceritakan anna Sulaimana, bahwa Nabi Sulaiman au Yusufa, atau Nabi Yusuf alaihi wassalam, itu layak kulu, ya, baik salah satunya ini entah Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf, pokoknya ada kisah Nabi gitu ya, antara dua nabi ini, yang mana layak kulu, beliau ini tidak makan hatta yakula, sehingga makan siapa? Jami'ul muta'alliqin, orang-orang yang punya hubungan dengan beliau. Jami'ul muta'alliqin nabihi, orang-orang yang punya hubungan dengan beliau. Jadi Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf konon itu, ya, balagona itu konon katanya, bisa diartikan begitu ya. Konon katanya entah Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf itu punya kebiasaan tidak makan sebelum orang-orang yang pernah punya hubungan dengan beliau itu dipastikan makan. Sampean ini kan sudah ada hubungan dengan saya. Kita sudah kenal begini nih. Ini berarti sampean ada hubungan dengan saya. Nah, seandainya saya ini di posisi Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf ini, maka saya nggak makan kecuali melihat sampean makan dulu. Masya Allah. Ra'isul qaumi khadimuhum. Pemimpin itu idealnya seperti itu. Memang berat. Makannya paling akhir. Karena dia melayani dulu ya, umatnya, rakyatnya. Nah, ini dilihat dulu, udah makan belum semuanya? Oh, semua udah makan, baru makan. Fasu'ila an dzalika, kemudian beliau ditanya tentang alasannya. Kenapa demikian? Faqala, jawabannya beliau menjawab, akhafu an asba'a, aku khawatir kalau aku kenyang, fa ansal ja'i'a, kemudian aku lupa orang yang lapar. Aku melupakan orang yang lapar. Kenapa kok jenengan Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, kenapa jenengan itu kok nggak mau dahar, ya, nggak berkenan untuk makan sebelum semua orang yang Anda lihat itu dipastikan sudah makan semuanya? Kata beliau, saya takut, saya khawatir kalau saya kenyang duluan, ternyata ada orang yang kelaparan. Jadi harus mereka dulu yang kenyang, baru saya yang mengenyangkan diri. Nah, jadi itu pengalaman pendidikan ya yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf terhadap dirinya sendiri supaya menjadi pribadi yang pengasih, penyayang, punya sifat ya, mewarisi sifat Allah berupa sifat Rahim, sifat Rahman. Itu dua sifat paling agung yang disebutkan pertama kali dan berulang-ulang paling banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita ini harus menjadi para pengasih dan penyayang. Nah, salah satunya apa? Ya ini, belajar dari Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf, kita berlatih menjadi pengasih penyayang itu dari
melaparkan diri demi mendahulukan orang lain ya untuk kenyang terlebih dahulu. Wa amma tawfirut ta'at, adapun penyempurna ketaatan atau penyempurna ibadah. Nah, ini faedah atau manfaat puasa yang kesekian ya. Itu tawfirut ta'at, yaitu menyempurnakan ibadah, menyempurnakan ketaatan. Kenapa puasa itu bisa menjadi penyempurna ibadah, penyempurna ketaatan? Fali annahu, hal itu karena tadzakkara, ya, orang yang puasa, fa innahu, karena sungguhnya orang puasa itu tadzakkara, ingat ju'a ahlin nari, ya, laparnya penghuni neraka, wa dhama'ahum, dan haus atau dahaganya mereka penghuni neraka. Fahasahu, sehingga dia termotivasi, atau fahatzalika, hal itu memotivasi dirinya, nah, boleh juga, sehingga dia termotivasi ala taktsirit taati, untuk memperbanyak ibadah, lian jua, supaya dia selamat, biha, dengan ibadah tersebut, dengan taat-taat tersebut, ya, minan nari, selamat dari apa? Dari neraka. Minan nari, dari neraka. Nah, faedah puasa yang berikutnya yaitu menyempurnakan atau memperbanyak ibadah juga boleh. Taufir itu bisa menyempurnakan, bisa memperbanyak. Memperbanyak dan menyempurnakan ibadah. Logikanya bagaimana? Logikanya, orang yang puasa itu harus selalu ingat akan lapar dan haus dahaganya orang di neraka. Panas luar biasa. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita amalkan saat ini di dunia. Saat kita puasa, kita jangan mikir takjilan tok. Jangan mikir buka puasa nih tok. Jangan mikir riyo nih tok kalau kita puasa. Pikirlah, tanamkan, sadarkan diri terkait dengan nanti di neraka orang-orang itu akan kelaparan dan kehausan. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, maka saat kita puasa hari ini, ayo mulai besok atau bahkan mulai sekarang, kita mulai tanamkan, kita bayangkan, di neraka itu orang-orang semuanya kelaparan dan kehausan. Saking hausnya ketemu nanah diminum, mau. Saking hausnya ya ketemu bangkai ya diminum, dimakan. Saking hausnya ketemu darah ya diminum. Kira-kira kalau orang ngelihat nanah terus disedot, gelek gitu, gelek nanah. Itu kira-kira orang apa? Nah, orang yang super kehausan dan tidak mendapatkan setetes air pun yang layak minum. Kan pasti begitu. Selama masih ada air, orang itu nggak mungkin mau minum nanah. Tapi di neraka itu minumannya adalah nanah. Ya karena apa? Karena emang adanya itu. Cairan yang ada itu cuma seperti itu. Nah, sehingga dalam kondisi yang sangat dahaga, mereka minum ya minumnya nanah-nanah itu. Ya, maka itu yang harus kita bayangkan saat puasa begini. Ayo kita bayangkan ya, nanti di neraka itu orang kehausan, kelaparan. Nah, gitu. Sekarang saya haus-haus dulu, asalkan nanti di neraka di akhirat tidak ketemu neraka, tidak haus, tidak itu. Tapi bisa membayangkan, wah, Masya Allah, di neraka itu orang haus, lapar kayak begitu. Nah, setelah itu perbanyak taat, perbanyak ibadah. Supaya apa? Supaya nggak masuk menjadi penghuni neraka yang selalu kehausan dan kelaparan tadi. Nah, maka puasa ini itu membuat kita menjadi lebih banyak melakukan ibadah. Karena apa? Karena fokus bisa membayangkan rasa laparnya orang di neraka. Wah, di dunia aja lapar, haus tuh kayak gini rasanya. Apalagi di neraka yang memang itu tempatnya api. Itu Masya Allah panasnya luar biasa. Hausnya kayak apa? Saya nggak mau masuk sana. Gimana coba nggak masuk sana? Perbanyak taat, perbanyak ibadah. Itu fadilah puasa yang berikutnya. Wa amma syukru alimil khafiyat. Nah ini fadilah puasa yang berikutnya. Yaitu kemarin apa? Kita berterima kasih atau bersyukur ya. Berterima kasih kepada Allah yang mengetahui hal-hal yang samar-samar, yang rahasia-rahasia itu. Ya. Amma syukru alimil khafiyat, adapun mensyukuri nikmat yang telah kita sadari, itu logikanya bagaimana? Logikanya adalah idza shoma. Ketika seseorang itu berpuasa,
arafa nikmatallahi alaihi. Dia akan menyadari ya, akan nikmatnya Allah. Orang yang puasa itu mudah untuk menyadari, mengetahui, memahami nikmatnya Allah alaihi pada dirinya. Dengan puasa kita bisa tahu betapa segelas air putih, segelas air mineral itu nikmat luar biasa. Nah, itu kalau dengan puasa. Tapi kalau nggak puasa, segelas air putih, segelas air mineral itu terasa biasa saja. Bahkan nggak kita anggap nikmat kadang itu. Nah, fisyibai dalam rasa kenyang, warroyi dan rasa segar. Nikmat Allah dalam rasa kenyang dan rasa segar itu sering terlupakan. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan, dilupakan oleh banyak orang. Apa itu? As-sihhat wal faragh. Kesehatan dan luang. Setelah diambil dikit rasa sakitnya, rasa sehatnya, ya dengan apa? Ditambah 1 derajat, cuma 1 derajat saja. Panas, demam, atau diambil sedikit kesehatannya, apa? Nggak bisa nafas karena hidungnya buntu. Itu udah nggak nyaman. Akhirnya sadar bahwa nafas itu nikmat dari Allah. Nah, orang yang rajin puasa juga begitu, dia akan menyadari bahwa kenyang itu ternyata nikmatnya Allah. Umumnya orang kenyang itu nggak ingat kalau nikmatnya Allah. Wah, kenyang, ngelus-ngelus perut, dah, habis itu ngorok. Ya, seger juga gitu. Nah, kecuali orang yang pernah puasa, dia akan bisa menikmati, masya Allah. Fasyakaroha, sehingga dia akan mensyukuri ya nikmat-nikmat kenyang dan seger tersebut ya lidzalika ya karena tadi bisa memahami akan nikmat tersebut ya arafa nikmatallahi alaih tadi. Fa innan ni'ama, karena sesungguhnya nikmat-nikmat itu la yu'rafu, tidak akan dikenal, tidak akan disadari. Fa innan ni'ama, karena sesungguhnya nikmat-nikmat itu la yu'rafu, tidak bisa disadari, miqdaruha, atau tidak bisa diketahui miqdaruha, kadarnya, illa bifaktiha, kecuali dengan hilangnya nikmat tersebut. Seberapa susah sampean itu kalau nggak bisa tidur, ya, sebegitulah nikmatnya tidur. Seberapa susah sampean itu, ya, kalau nggak makan seharian, ya, sebegitulah nikmatnya kenyang, nikmatnya makanan. Seberapa susah sampean itu kalau nggak ada listrik padam 1 jam di waktu malam, seberapa susah sampean ya kalau itu, seberapa sedih sampean. Begitulah nikmatnya listrik. Seberapa sedih sampean itu, seberapa susah kalau nggak megang HP dalam waktu 5 menit atau dalam waktu 1 jam. Sebegitulah kadar nikmatnya handphone. Maka wajib disyukuri sebesar itu pula. Digunakan sebaiknya, segitu pula. Itu ya. Seberapa sedih sampean itu kehilangan ya orang terkasih, maka sebegitulah nikmat yang diberikan Allah kadarnya itu ya kepada kita terkait dengan orang yang kita kasihi tadi. Nggak bisa tidur itu kan nggak enak. Berarti tidur itu enaknya ya kayak begitu, segede itu nikmatnya. Oke. Maka ketika dicabut, ketika nikmat itu hilang, kita baru tahu, oh segini nikmatnya itu, luar biasa. Nah, umumnya orang itu gitu, baru bisa menyadari, bisa mengetahui kadar nikmat itu ketika apa? Ketika nikmat tersebut sudah tidak ada. Oke, kita sedikit lagi. Wa amal inzijaru, adapun tiril ma'asi, dari keinginan berbuat maksiat, wal mukhalafati, dan melanggar aturan, melanggar syariat. Fali anan nafsa, karena sesungguhnya jiwa atau diri, idza syabi'at, ya, ketika kenyang, tomahat, dia akan berkeinginan atau berselera ilal ma'asi, untuk berbuat maksiat, akan melihat-lihat, mencari-cari ilal mukhalafati, terhadap mencari apa? Mencari ilal mukhalafati, hal-hal yang melanggar syariat.
Orang itu kalau kenyang, pengennya itu pasti maksiat dan melanggar aturan. Kekenyangan, itu pengennya tidur atau belajar. Nah, kalau udah kenyang, pengennya itu ya. Kalau udah kekenyangan, pengennya itu istirahat atau tetap kerja. Ya pasti pengen istirahat. Itu kalau kekenyangan. Nah, maka sudah menjadi kodratnya manusia itu kalau kekenyangan, dia pasti akan cari melakukan hal-hal yang melanggar. Aturannya sekarang itu sholat, aturannya. Tapi karena kekenyangan, aduh ntar dulu sholatnya. Gak percaya, buktikan habis ini. Buka yang kenyang, sampai kekenyangan. Kira-kira maghribnya itu, sholat maghrib bakal ditunda atau bakal disegerakan? Pasti tunda dulu, ntar biar turun dulu. Pasti alasannya begitu. Itu kalau kekenyangan. Beda dengan kalau sampean makan takjil saja. Takjil saja, batal puasa. Nah, itu gitu. Itu rasanya begitu. Nah, itu sudah begitu. Tasyawwafat ilal mukhalafat. Orang itu cenderung kalau kekenyangan pasti akan melakukan mencari-cari hal-hal yang melanggar. Jam 11 jam istirahat, jam 12 jam istirahat, makan siang. Habis itu harus lanjut kerja karena kekenyangan. Lah, aduh, nggak ada yang ngawasi kan, nggak ada supervisor, ke belakang dulu, ngantuk, kekenyangan. Mencari-cari tasyawwafat, mencari-cari hal-hal yang melanggar. Wa idza ja'at, apabila kita itu lapar, wa dhami'at dan haus, tasyawwafat, maka kita akan mencari-cari ya, ilal mat'umati, terhadap makanan wal masyrubat dan minuman. Dan orang yang lapar dan kenyang yang di dan minuman, nggak mikir maksiat. Jadi puasa kita itu mengalihkan pikiran kita dari kemaksiatan menuju mikir buka puasa. Makanya siang-siang mikir, ntar buka apa ya? Belum belanja nih, belanja. Wah, sore itu yang nggak pernah ngabuburit nyari makanan, sore jadi nyari takjilan, bela-belain meskipun hujan nyari makan. Karena emang orang lapar itu pikirannya fokus satu makanan. Sampai udah nggak kepikiran. Wah, sore itu biasanya jadwal apel pacar. Wah, kalau nggak puasa. Tapi kalau pas Ramadan, itu udah pacar itu nomor 10. Nomor 1 sampai 9, takjilan, makanan gitu ya. Nah, iya nggak? Nah, ditelepon pacarnya misalnya. Wah, di, nah, gitu loh. Wa tumuhun nafsi ilal munajat, ya. Keinginan diri ilal munajat, ya, untuk bermunajat, untuk beribadah, wastighaluha biha, dan menyibukkan diri untuk beribadah itu khairun, jauh lebih baik, minta syawufiha, daripada mencari-cari ilal ma'asi atau melihat-lihat, ngelirik-ngelirik gitu ya, ilal ma'asi kepada maksiat, wazallat, dan ya sama kemaksiatan yang menyimpang, yang meleset gitu ya, meleset dari syariat. Maka jelas yang namanya makan dan minum pada waktu maghrib untuk orang berpuasa itu jelas ibadah. Jadi sampean ini kalau puasa itu mikir buka, itu sampean sedang mikir ibadah sebenarnya. Itu makan buka itu adalah ibadah. Oh. Jadi kayak gitu, daripada mikir pacaran tadi, itu jelas mikir maksiat gitu. Nah, itu jauh lebih baik mikir makan dan minuman untuk ibadah daripada mikirin si yayang. Nah, itu. Walidzalika, oleh karena itu, qaddama ba'dus salafi, sebagian ulama salaf mendahulukan atau mengutamakan as-sauma, ibadah puasa, ala sairil ibadati, ya, daripada ibadah-ibadah yang lain. Jadi para ulama salaf itu kalau ditanya, ya, ulama-ulama dahulu kalau ditanya, ibadah apa yang Anda pilih? Oh, kalau saya milih puasa. Karena dengan puasa itu saya semangat sholat, semangat zakat, semangat infak, semangat ini, semangat itu gitu. Nah, tapi kalau milih apa sampean? Saya milih zakat saja deh, belum tentu mau puasa itu.
Saya milih infak saja saya belum tentu mau puasa. Nah, ini triknya para ulama dahulu itu begitu. Lebih milih mana? Kalau dikasih pilihan ya untuk bisa banyak ibadah, strateginya, triknya bagaimana? Apa yang Anda pilih untuk diutamakan nomor satu kan? Para ulama dahulu milih puasa dulu. Nah, itu. Fasu'ila an dzalika, kemudian mereka ditanya tentang alasannya, kenapa bisa begitu? Faqala, mereka menjawab, la ayyattali Allahu ala nafsi. Ya, sungguh kalau Allah melihat diriku, wahya tunazi'uni ila ta'ami wasyarab, minuman, itu ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai min an yattali'a 'alaiha, daripada kalau Allah melihat diriku, melihat diri ini, wahya tunazi'uni, ya, sementara diri ini sedang berebut untuk ila maksiatihi, untuk bermaksiat. Idza syabiat, kalau kekenyangan. Orang itu tadi kalau kekenyangan pasti pengen mikirnya maksiat dan melanggar syariat, melanggar aturan. Nah, maka kata para ulama salaf, kenapa kok Anda milih untuk mengedepankan puasa daripada ibadah yang lain? Karena kalau ibadah puasa, seburuk-buruknya pikiran itu mikir makan dan minuman saja, dan itu pun masih terhitung ibadah. Itu masih aku senengi, itu masih mending daripada kalau aku kekenyangan, pasti yang aku pikirkan adalah gimana caranya menunda sholat, gimana caranya tidur nyenyak, gitu. Itu pasti seperti itu. Nah, maka mendingan aku lapar, habis itu aku mikir makan minum terus kemudian untuk ibadah, daripada aku kekenyangan akhirnya mikir gimana cari celah untuk bisa meninggalkan aturan-aturan. Wali saumi. Nah, dan bagi puasa fawaidu katsiratun ukharu. Ya, masih banyak lagi ya yang lain, kasih hatil adhan, diantaranya seperti sehatnya hati, wasalamatil abdani, dan sehatnya badan. Hati ini harus sehat. Untuk menjaga kesehatan hati supaya nggak penyakitan. Sakit hati itu kan nggak enak, gitu ya. Lebih nggak enak sakit hati apa sakit gigi? Nggak enak dua-duanya lah. Ya. Sakit gigi beneran. Oh, sakit gigi itu nggak enak juga. Nah, yang jawab sakit hati, emang iya beneran sakit hati, mau gitu. Giginya sehat tapi sakit hati mulu. Dua-duanya nggak enak. Jadi yang salah tadi pertanyaannya sebenarnya. Gitu ya. Dua-duanya nggak enak. Sakit hati. Sakit hati itu menyebabkan orang itu kufur, menyebabkan orang itu ghibah, menyebabkan orang itu dendam, menyebabkan orang itu sombong. Gara-gara sakit hati itu merasa dirinya mulia. Sombong akhirnya. Jadi sakit hati itu. Nah, sulit kan membedakan penyakit hati kan sulit ya. Gampangnya sakit hati ya gitu. Aku sakit hati nih, disakiti orang atau apa gitu ya, cemburu dan sebagainya, sakit hati. Nggak enak sakit hati itu. Nah, maka puasa itu bisa menyehatkan hati sekaligus menyehatkan badan. Waqad ja'a fi haditsin, sebagaimana dalam hadis disebutkan, sumu, berpuasalah kalian, tasihhu, niscaya kalian akan sehat. Sehat apa? Luar dalam, sehat hati dan sehat badannya, sehat pikirannya, sehat segala-galanya. Sedikit lagi, wa min syarafihi, di antara keutamaan puasa, annahu, bahwa sesungguhnya manfattoro, orang yang berpuasa, manfattoro, orang yang memberi makan untuk buka puasa, so iman, kepada orang yang sedang puasa, kana lahu mislu ajrihi, mendapat pahala persis seperti pahala orang yang puasa. Jadi puasa, misalnya nggak mampu puasa, sampean cukup cari orang puasa, terus sampean kasih bukaan. Nah, makanya orang yang mampu puasa tapi nggak berpuasa, ya, misalnya karena tua, orang sangat sepuh, nah, terus nggak puasa, nah, itu bisa membayar fidyah, nah, dibayarkan, ya, memberi makan orang yang ya nggak mampu atau memberi makan orang puasa, dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man fattara shaiman, siapa memberi makan orang yang puasa, kana lahu ajrihi, ya persis sama ya pahalanya orang puasa tersebut, min ghairi ayyan taqiso, tanpa berkurang, min ajrihi, dari pahala orang puasa tersebut, syai'an, sedikit pun. Ya, jadi nggak mengurangi sedikit pun pahala itu, tapi
sampean dapat pahala yang sama persis. Wa man fattara, siapa yang memberi makan ya sittatan wa salasina shaiman kepada 36 orang yang puasa fi kulli sanatin setiap tahun, fakaan nama seolah-olah dia itu soma telah berpuasa ad-dahra 1 tahun full. Karena satu kebaikan itu dikalikan berapa? 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat minimalnya itu ya. Nah, siapa yang memberi makan 36 orang yang puasa setiap tahun? 1 tahun. 1 tahun 36 kan dikit ya. 36 orang puasa. Sampai ajak santrinya untuk puasa terus sampai makan bersama di situ, traktir gitu. Nah, itu sudah sama dengan puasa 1 tahun pahalanya. Waman kasaro, siapa yang memperbanyak bifitris imina untuk memberi makan orang puasa ala hadin niyati, dengan niatan ini, niat untuk bisa meraih pahala puasa 1 tahun, ya, kataballahu lahu, maka Allah akan catat untuknya sauma usurin waduhurin, puasa bertahun-tahun, waduhurin sama bertahun-tahun, sepanjang tahun gitu ya. Jadi siapa yang memperbanyak ini ya, setiap tahun 36 kasih makan, setiap tahun begitu, maka dia seolah-olah puasa sepanjang masa, sepanjang tahun, seumur hidup gitu ya. Waman syarrafahu, maaf. Di antara keutamaan puasa, kemuliaan puasa itu anna man qamahu, bahwa orang yang beribadah malam ya, saat puasa kan siang, malamnya kok beribadah malam, karena didasari iman ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah dan lain sebagainya itu, wahtisaban dan semata-mata mengharap ridha Allah, ghufira, maka dia akan diampuni ma taqaddama, hal-hal yang telah berlalu, min dzambihi, berupa dosanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana, siapa yang bangun malam untuk beribadah ya pada bulan Ramadan, imanan, dengan didasari iman ya, yakin akan syariat, taraweh dan sebagainya, wahtisaban dan akan ridho Allah, ghufiralahu, pasti akan diampuni baginya apa mata qaddama ya, hal-hal yang telah berlalu, dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih auladana wa faqih talamidatana wa faqih man yadris fi hadzal majlis fid din wa 'allimhum ta'wil. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli ilmi wa ahli khair wa lidqa wa lil ibadah wal 'afafa wal ghina wal ta'awun wal istiqamah wal barakah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa syarri wa su'i wa dhair bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'udzi'uka ma qara'na wa ta'allamna inna hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.